air lindi yang sudah diencerkan. Kita akan ambil sekitar 250 ml. Sebagian kita tidak suka dengan bau hasil dari fermentasi pembuatan pupuk organik cair. Nah, hari ini kita akan membuat pupuk organik cair yang lebih ramah ya, artinya tidak menghasilkan bau yang begitu menyengat. Apa saja peralatan yang diperlukan? Yang pertama saya akan gunakan solder. Untuk wadahnya saya menggunakan filter bekas yang saya sudah pakai selama 6 tahun. Setelah kita membuang beberapa bagian yang kita tidak perlukan, selanjutnya kita akan membuatkan lubang-lubang di bagian ember yang atas ya. Ini nanti sebagai jalur untuk rembesan ya. Jadi kita buatkan lubang-lubang kecil ya. Setelah bagian lubang-lubang di bawah kita buat cukup banyak ya. Jadi ini nanti jadi resapan dan posisinya dia ada di atas seperti ini ya. Selanjutnya adalah saya tadi sudah kumpulkan beberapa bahan karena saya habis membersihkan lahan tadi dan ada sayur-sayur yang sudah terlambat dipanen. Jadi ini yang akan kita masukkan apa saja di dalam, bisa semuanya, bahan-bahan organik apa saja. Ini kita bisa masukkan di dalam sini. Jadi contohnya ini ya. Jadi saya membersihkan tadi sayuran pakcoy yang di tembok, yang saya tidak sempat panen, jadi sudah terlalu tua. Dan ini saya akan taruh di bagian sini, di atas sini. Bagian layer yang paling bawah. Kalau ada tanah juga tidak ada masalah ya, sedikit ya. Selanjutnya kita bisa kasih sedikit kompos di atasnya. Kita taburkan kompos di atasnya. Ada kulit bawang merah, bawang putih, ada juga kulit dari kucai ya, yang sudah kering. Nah, saya masukkan juga kompos ya, layer untuk di atasnya atau lapisan kedua ya. Lapisannya tidak harus selalu ideal seperti ini ya, enggak ya, jadi bisa apa saja ya. Dan saya juga naruh ini ya, daun kelor karena banyak sekali di rumah, jadi saya taruh juga ini daun kelor ya. Kasih sedikit kompos lagi bagian atasnya ya. Dan yang terbaru ya, karena tadi saya panen bayam lokal ya, dan ini batangnya besar sekali ya. Ini batang bayamnya, ini juga mau saya masukkan saja. Saya buat kecil-kecil supaya lebih mudah dia proses membusuknya nanti. Dan akarnya kita masukin ya. Jadi sama juga saya akan memberikan layer atasnya atau lapisan bagian atasnya itu kompos ya. Dan ini kita bisa masukkan berkali-kali ya, kulit buah ya, sisa-sisa sayuran, semua yang bahan-bahan organik kita bisa masukkan ke sini ya. Untuk mengurangi bau, saran saya jangan yang daleman ikan misalnya atau sisa-sisa dari ikan, untuk mengurangi amisnya.
tahap akhirnya adalah ada air. Nah, nanti kita bisa siramkan air dengan dicampurkan sedikit gula ya. Kalau di sini saya menggunakan tetes tebu atau molase ya, sedikit saja ya, sebagai starter nanti atau makanan untuk mikroba yang sudah kita masukkan di dalamnya ya. Jadi ini nanti yang akan membantu untuk proses fermentasi di dalam atau penguraian ya. Saya akan kasih juga sedikit E4 ya. Atau kalau teman-teman pernah membuat mol atau mikroorganisme lokal ya, itu bisa juga dicampurkan di dalamnya ya. Jadi ini dicampurkan seperti ini. Dan nanti juga bisa menggunakan air cucian beras ya. Jadi untuk pengganti air gula ya. Kita bisa semprot atau kita siramkan dari atas seperti ini ya. Semua bahan-bahan tadi yang sudah dimasukkan itu akan terurai dengan sendirinya dan kita akan mendapatkan sarinya di bagian bawah. Mau kulit buah, sisa-sisa sayur dan apapun itu kita bisa gunakan ya. Nanti ini akan terurai dan dia akan menjadi kompos ya. Setelah itu kita keluarkan. Demikian juga dengan bahan-bahan organik yang lain. Nanti kita bisa terus tambahkan di sini. Jadi kita dapat pupuknya, sampah organiknya kita bisa tetap kelola dan kita bisa manfaatkan. Tanaman kita sehat ya. Setelah kurang lebih 2 minggu air lindi sudah terkumpul dari proses pembusukan bahan-bahan organik yang kita tambahkan dengan air gula atau E4 ataupun menggunakan air leri. Nah, waktunya kita panen ya. Jadi ini sangat sederhana sekali, simple sekali, dan saya yakin sahabat pasti suka ya. Kita tinggal buka seperti ini dan kita bisa mengambil sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan ya. Saya hari ini akan mengambil 1 gelas ya. 1 gelas air lindinya kita masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya saya akan campur dengan 3 bagian air. Selanjutnya air lindi yang sudah diencerkan kita akan ambil sekitar 250 ml ya, dan aplikasikan ke tanaman cabai dan beberapa tanaman yang lainnya. Jadi kita menggunakan sistem kocor ya, kocor di bagian sekitaran pohonnya. Bisa juga kita tambahkan sedikit lagi ya. Dan kepada beberapa tanaman yang lain ya. Di sini ada bawang batak ya. Atau kucai atau apa yang sahabat sebutkan ini sudah besar sekali ya. Dan ini yang baru dipindah ya. Dan selain itu kita juga bisa aplikasikan kepada tanaman sayur yang ada di pot ini. Ini sudah 4 kali panen. Dosisnya tidak terlalu banyak. Dan seterusnya ya. Demikianlah video dari saya, Julianto Samosir, bagaimana cara membuat pupuk organik cair atau air lindi yang tanpa bau ya.
Jadi kita bisa manfaatkan limbah-limbah organik yang ada di rumah dan bermanfaat untuk tanaman. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya. Bye-bye.